wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Elia Gustina. Sebelumnya aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya gitu. Nah, di video kali ini aku akan sharing sesuatu tentang sekilas TKW, tentang kita di sini, karena sehubungan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Buruh Sedunia. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Buruh Sedunia, yaitu tanggal 1 Mei, besok hari Sabtu. Nah, ini ada pengajuan, maksudnya pengajuan apa ya? Ada informasi dari kita yang mewakili lah dari organisasi gitu, tentang kita memohon, maksudnya gini ya, dalam memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Nah, kita itu mengajukan permohonan gitu ya. Kayak bisa dibilang itu hampir sama kayak misal kita mengajukan kenaikan gaji gitu ya. Kan setiap tahun kita mengajukan kenaikan gaji di Hari Buruh Sedunia, biasanya begitu, teman-teman. Nah, dan kali ini ada suatu pengajuan yang berkenaan dengan stay out gitu, teman-teman. Ini langsung nanti mau diajukan ke KJRI dan Hong Kong Government. Nah, aku bacain ya. Ini aku dapetnya emang dari organisasi, salah satu organisasi yang ada di Hong Kong sini gitu. Menyambut May Day, salah satu tuntutan kami adalah tinggal di luar adalah pilihan, tinggal bersama majikan bukan paksaan. Maksudnya kita boleh tinggal di luar dan majikan tidak boleh, atau pemerintah Hong Kong tidak boleh, atau agensi tidak boleh gitu ya. Maksudnya kita boleh tinggal di luar, maksudnya tinggal di luar itu pilihan. Itu adalah kita bisa memilih gitu, mau tinggal di luar atau bersama majikan. Dan majikan tidak boleh memaksa kita untuk tinggal bersama majikan, di rumah majikan maksudnya. Aku ulangi, teman-teman ya. Menyambut May Day, salah satu tuntutan kami adalah tinggal di luar adalah pilihan, tinggal bersama majikan bukan paksaan. Bagi pekerja migran di Hong Kong, tinggal di luar adalah dilarang dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Pekerja migran diwajibkan untuk tinggal serumah bersama majikan selama kontrak kerja berlangsung. Padahal, hal tersebut yang memicu pekerja migran mengalami jam kerja panjang, yang mana 24 jam pekerja migran harus siap untuk melayani kebutuhan majikan. Kapan saja dengan dipaksa tinggal di rumah majikan. Jika membuat pekerja migran kehilangan hak untuk mempunyai istirahat yang cukup, seperti beribadah dengan leluasa, kehilangan banyak waktu untuk komunikasi dengan keluarga. Selain itu, kekerasan dan pelecehan kerap terjadi di salah satu yang menjadi faktor adalah kewajiban tinggal bersama majikan. Tidak ada saksi jika PRTA atau pekerja rumah tangga asing mengalami hal tersebut. Majikan merasa mempunyai hak penuh atas tubuh pekerja rumah tangga asingnya, sehingga memberlakukan pekerja rumah tangga asing sesuai yang mereka inginkan. Buruh migran bukan budak, jadikan tinggal di luar sebagai pilihan. Ini adalah salah satu tuntutan kita yang besok kita memperingati di tanggal 1 Mei, yaitu Hari Buruh Sedunia, teman-teman. Sebenarnya emang iya juga sih, kalau tinggal di rumah majikan itu tuh kita kayak kerja 24 jam non-stop, teman-teman. Padahal kan jam kerja kita nggak segitu. Jam kerja kita itu cuma sampai jam 10 malam udah kelar gitu. Tapi kalau yang kayak jaga bayi, terus ganti pampers atau popok bayi, atau loyanka, atau orang tua, kan jadi kita 24 jam nonstop. Dan kita juga dituntut kalau siang, kadang ada yang beruntung mendapatkan jam untuk tidur siang, tapi kan dari beberapa di antara kita juga ada yang nggak mendapatkan tidur istirahat siang. Kalau jaga bayi juga kan susah juga sama tidur siang gitu, teman-teman. Kecuali kalau cuma bersih-bersih atau jaga hewan gitu, kayak anjing atau kucing gitu, teman-teman, atau cuman masak-masak aja gitu. Kalau jaga orang tua atau misalnya anak itu agak susah. Nah, kalau misalnya di luar itu tuh memang ya sebenarnya pro dan kontra juga sih. Ada juga sebagian yang memilih dia memang lebih nyaman tinggal di
bersama majikan gitu, di rumah majikan, dengan alasan kayak apa namanya, nanti kalau ada musim dingin atau musim dingin banget, panas banget, jadi kita harus berangkat dan pulang, berangkat pagi pulang malam. Ada juga yang bilang boros kalau di luar gitu ya, maksudnya kan kalau di luar kan pengen makan ini, pengen beli ini, kita kan keluar tiap hari gitu ya. Dan ada juga yang bilang maksudnya kalau di luar itu pergaulan juga bebas banget. Sebenarnya tergantung kita, semua tuh tergantung kita teman-teman. Tapi kalau aku sih cenderungnya ke tinggal di luar teman-teman, dengan kita tuh harus punya prinsip, dan maksudnya semua tergantung kita lah, kayak pengeluaran, pergaulan, terus jam kerja kita masuk dan keluar dan masuk selesai kerja, itu tuh semua tergantung kita sebenarnya gitu. Tapi karena di sini itu memang stay out atau tinggal di luar itu memang ilegal teman-teman di Hong Kong. Nanti aku liatin ya. Banyak orang tidak tahu kalau stay out di Hong Kong itu memang ilegal, jadi memang nggak boleh sebenarnya gitu. Tapi ya itu kadang kita tuh banyak dirugikannya ya teman-teman. Maksudnya pekerja rumah tangga asingnya itu yang banyak dirugikannya. Ada juga keuntungannya, tapi lebih banyak ke kerugiannya. Kayak satu, kita nggak ada waktu leluasa untuk beribadah, kadang terhitung sama keluarga juga dibatasi kan gitu ya. Nah yang kedua, kita kerja ini yang lebih parah, jadi kayak 24 jam non-stop gitu ya. Kayak kita apa namanya, malam kalau misalnya bayi bangun juga harus bangun gitu ya, kalau jaga orang tua juga harus bangun gitu ya. Dan kadang itu juga majikan banyak yang nakal juga gitu, yang kayak kita libur, harusnya libur kan kita free dari Sabtu malam Minggu sampai Minggu malam Senin jam 10 malam, tapi kadang ada juga yang disuruh pulang cepat gitu, dan nanti pulangnya juga masih kerja lagi, terus nanti mau berangkat libur juga masih kerja lagi, kerja juga, misalnya bangun tidur disuruh nyiapin sarapan juga, jadi keluarnya sampai jam 10-11, dan nanti pagi maksudnya teman-teman, dan nanti kita pulangnya misal kita disuruh pulang cepat, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 8, dan itu nanti sampai rumah juga kita juga kayak bersih-bersih rumah lagi, kerja lagi gitulah intinya. Jadi tapi keuntungannya ya ada juga yang kayak misalnya kayak musim dingin banget, panas banget, kita nggak usah perlu keluar rumah gitu ya, maksudnya nggak usah pergi berangkat kerja atau pulang kerja gitu. Dan kalau untuk yang nggak bisa menolak ekonomi juga lebih irit juga, memang iya sih gitu ya. Itu pemikiran kalian masing-masing, gimana lah nanti bisa di kolom komen gitu ya. Nah sekarang habis ini aku mau menjelasin lagi tentang KJRI melanggar aturan Hong Kong, antri panjang banget gitu. Ada yang berdoa aku terkabul teman-teman. Imigrasi kena teguran teman-teman. Ini imigrasi kena teguran dari pemerintah Hong Kong, karena aku liatin nih di sini ada antrian kan. Nanti aku liatin di sini, dan terus nanti yang kayak tuntutan kita yang untuk May Day atau Hari Buruh Sedunia nanti aku tampilkan juga di layarnya. Nah ini kenapa, aku bacain dulu teman-teman ya. Nah, antrian panjang terlihat di depan gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong hari ini Minggu 25/4/2021. Ini maksudnya kemarin ya, minggu kemarin. Antrian para pekerja migran Indonesia atau PMI yang dimulai sejak jam 1 siang tersebut dalam rangka untuk mendapatkan surat pengantar perjalanan pulang ke Indonesia. Salah seorang PMI bernama Dian yang berasal dari Kediri kepada Migran Pos mengatakan bahwa antre surat pengantar perjalanan atau surat jalan secara manual menurutnya cukup merepotkan. Ya repot mbak, kata salah seorang TKW ya. Ya repot mbak, karena kita kan liburnya cuma sehari, apalagi pelayanan baru dibuka mulai jam 3 sore, kata salah seorang PMI. Ini foto dari Migran Pos ya teman-teman. Terus ada yang bilang KJRI melanggar aturan hukum Hong Kong, antri panjang. Ini kalau kena teguran imigrasi baru tahu, coba gimana PMI Hong Kong ikut aturan KJRI. KJRI-nya kayak gini gitu. Ini ya berharapnya kena dapat teguran dari pemerintah Hong Kong. Jadi gimana ya, kalau manual, zaman sekarang manual, apalagi tahu sendiri kalau kita tuh nggak jelekin orang Indonesia, tapi namanya orang Indonesia tuh udah terkenal jam karet gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak tepat waktu, kadang bukanya dia jam 3
buka jam 3, prepare buka jam 3 lebih dikit gitu ya. Kenapa bukanya nggak dari pagi jam 11 gitu atau jam 1-an gitu kan, apalagi sampai antri panjang kayak gini. Kenapa juga harus semuanya manual? Kan bisa online juga sih ya kan. Online tuh lebih lebih efisien, maksudnya gitu ya, nggak manual kayak gini, banyak antri cece kayak gini kan kasihan. Kalau misalnya yang rumahnya deket, kalau yang rumahnya jauh kayak aku sebenarnya, kayak aku di Yunlong gitu ya, atau yang ada lagi nanti lebih jauh lagi di daerah Taipo, atau nanti lebih jauh lagi di daerah kayak Songsoi atau Fanling, kan repot teman-teman. Kita masuk kerja kadang jam 9 harus sudah sampai rumah. Sekarang perjalanan dari Causeway Bay sampai ke Yunlong atau sampai ke Songsoi Fanling itu makan waktu sekitar 1,5 jam, itu kalau nggak ada traffic light atau lampu merah yang macet-macet ya teman-teman gitu. Jadinya kenapa KJRI kayak gini gitu, maksudnya ini aku protes juga sih sama KJRI. Kenapa harus manual gitu? Kenapa nggak diadain online aja? Jadi manual bisa, online bisa gitulah, dua opsi. Jadi lebih efisien dan lebih waktunya juga nggak seperti ini. Kasihan juga kan, misal dia antri gini teman-teman, antri jadi jam 3, dia dapat di belakang gitu ya, nanti dapat masuk dia jam 5 jam 6, sedangkan rumahnya jauh, gimana coba gitu. Padahal dia udah mau pulang. Kalau pulang cuti kan harus kita dapat surat pengantar juga, kalau nggak kan nggak bisa pulang kan gitu. Jadinya nggak tahu ini kinerja KJRI bagaimana juga nggak tahu. Nah teman-teman, mungkin ini dulu video dari aku tentang ini. Nanti setelah ini ada video lagi lanjutan tentang kita membahas bagaimana extend visa teman-teman. Dan nanti aku juga mau nge-share juga tentang sekarang harus hati-hati juga kalau yang jualan itu. Sekarang itu polisinya tuh nggak pakai seragam teman-teman, jadi pakai baju biasa. Ini ada juga yang ketangkep. Nah jadi polisinya itu pakai kaos biasa yang putih, ini polisinya. Jadi dia kita nggak bisa mengira kalau ini Pak D atau polisi teman-teman ya. Ini tuh polisinya teman-teman ya. Jadi nanti bagaimana ya kalau membahas tentang yang orang jualan-jualan itu ya, gimana, kita juga nggak bisa ngarang juga ya teman-teman, tapi tetap harus berhati-hatilah sama teman-teman yang memang suka jualan gitu ya. Mau bagaimana lagi, kalau kita larang juga nggak bisa juga gitu kan. Kadang kebutuhan orang kita nggak tahu kan, tapi harus hati-hati karena memang sekarang tadi aku liatin polisinya tuh pakai baju biasa. Jadi teman-teman, ini dulu video dari aku. Semoga saringan aku kali ini menambah pengetahuan kita, dan kalau ada yang mau tanya lagi tentang extend visa atau apa, nanti aku bahas. Dan kalau mau tanya langsung di WhatsApp aku, bisa ada di sini WhatsApp aku. Nah nanti kalau mau tanya tentang ganti majikan, extend visa, interminute atau ngebreak, atau kita tuh dapat maksudnya kita dapat hak kita tuh apa aja sih kalau kita di interminute atau kita ngebreak, terus gitu long service juga, bagaimana cara mendapatkan long service juga. Jadi teman-teman, semoga bermanfaat saringan dari aku. Dan ini hari apa ya, hari Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, 2 hari lagi kita merayakan Hari Buruh Sedunia atau May Day tanggal 1. Aku juga libur juga karena public holiday kan, semua libur lah gitu. Jadi teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, jaga kesehatan, minum vitamin C, hati-hati banget gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.